Mufsidun lin nusuk, dia merusak manasik. Mujibun li fidyati badanatin, wajib untuk membayar fidyah tebusan. Sampai itu kemarin ya. Sampai salah. Dalam saya puasa di tempat haji. Berarti paling bawah itu sudah ya. Wa kullu hadiyin au it'amin yata'allaqu bi haramin ya, au ihramin falil masanikinil haram au mukimin au afatiyin wa yujzi as-saumu bi kulli makanin. Itu ya. Ya. Jadi setiap hadiun, setiap sembelihan atau setiap ibadah yang diperintahkan untuk apa? Memberikan makanan gitu ya. Jadi ibadah yang kompensasinya itu apa? Harus memberi makanan atau dengan menyembelih hewan yang yata'allaqu bi haramin, yang berkaitan dengan tempat suci ya, berkaitan dengan tempat haram, au ihram atau prosesi ihram, maka itu ditujukan fali masakinil haram, diperuntukkan bagi fakir miskin yang berada di daerah haram, baik mukim maupun pendatang, yang penting berada di situ. Wa yujzi as-shaum, akan tetapi kalau berupa puasa tidak harus di haram. Jelas ya? Kalau misalnya sanksinya itu berupa berpuasa, maka berpuasa itu tidak harus di haram. Ya, yujzi as-shaum di kulli makanin, di tempat manapun, di setiap tempat. Halaman 43 sekarang dari ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala, dibaca Mas Dwi. Wa jamun nusuki kal mut'ati wal qur'ani wal kirani wal hadi mustahabbu an ya'kula minhu wa yahdi wa yatasaddaqu. Jadi wadamun nusuki kal mut'ah wal qiran wal hadyu. Jadi hadyu itu atau kedam ya. Dam itu apa dam? Denda ya. Jadi denda karena pelanggaran manasik kal mut'ah wal qiran, seperti pelanggaran pada haji mut'ah dan qiran, dan juga hadyu ya. Jadi ada hadyun, ada dam ya. Jadi kalau dam ini bedanya apa? Hadyun sama dam. Kalau dam itu karena pelanggaran ya, pelanggaran haji ya, melanggar larangan-larangan manasik atau ihram. Adapun hadyun ini bukan karena pelanggaran, tetapi karena ada pilihan ini kan. Misalnya apa? Kalau mau ihram, ya kan, mau ihram kan harus ke mikot lagi loh. Nah, daripada balik ke mikot, boleh langsung diharam tapi bayar menyembelih hadyun. Itu namanya hadyun, bukan karena pelanggaran, tapi karena memang opsi. Kalau nggak mau menyembelih berarti ya ke mikot dulu baru niat ihram. Seperti itu. Jadi damun nusuk seperti karena haji mut'ah itu maksudnya haji tamatuk ya. Jadi kal mut'ah itu maksudnya apa? Haji tamatuk, wal qiran, haji qiran. Wal hadyu hukumnya adalah al mustahabbu, disunahkan an ya'kula minhu, untuk makan darinya. Wa yuhdiya wa yatasaddaqa, menghadiahkan dan bersedekah dengannya. Jadi seperti kurban ya. Jadi seperti kurban. Jadi dam karena tamatut ya, qiran dan hadyun, maka ini
disunahkan untuk yang apa? Yang menyembelih itu apa? Artinya mengeluarkan binatang tadi makan, sebagian dihadiahkan, sebagian untuk bedanya apa, Mas Rizky Adi? Bedanya menghadiahkan sama bersedekah itu apa? Kan di situ ada 3 toh. Sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Bedanya apa itu? Apa ya Pak bedanya? Kalau sedekah itu khusus untuk fuqara wal masakin. Kalau hadiah bebas, ya kan? Selain fuqara wal masakin. Makanya Rasulullah SAW itu diharamkan dari menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Walaupun pemberiannya sama, tapi niatnya beda, ya kan? Niatnya beda. Makanya dulu Salman Al Farisi ya pernah menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Di awal-awal beliau mencari hidayah ya kan? Apa itu? Pertama beliau membawa makanan. Terus beliau bilang, ini saya sedekahkan buat Anda, gitu kan? Saya sedekahkan buat Anda. Rasulullah menerima langsung apa? Diberikan kepada fuqara wal masakin di kalangan para sahabat. Rasulullah tidak makan sedikit. Nah, dari situ bukti pertama betul, gitu. Artinya Rasulullah tidak menerima dan tidak memakan sedekah. Bukti kedua apa? Rasulullah itu menerima hadiah. Kali kedua Salman datang menemui Rasulullah. Kemudian apa? Memberi makanan. Ini saya hadiahkan buat Anda. Rasulullah akhirnya apa? Mengajak para sahabat untuk makan bersama. Rasulullah juga makan, para sahabat juga makan. Nah, berarti apa? Itu hadiah. Jadi tergantung akadnya, walaupun apa? Sama-sama yang diberikan itu sama, tapi akadnya beda. Hadiah sama sedekah. Itu ya. Terus berikutnya Pak Mutarom, wadamul wajib. Wadamul wajibur Li fi'lil mahdhub li fi'lil mahdhub au tarakal wajibu au tarkil wajib au tarkil wajibu wajibi wa yusamma damma jabrani liyakulu minhu syai'an bal yatasaddaqu bijami'ihi li'annahu yajri majra lil kafarati ya. Sedangkan dam yang wajib, apa itu dam yang wajib? Li fi'lil mahdzur, karena seseorang menerjang larangan ya. Jadi dam yang wajib yang seseorang itu diakibatkan karena apa? Menerjang larangan. Au tarkil wajib, atau meninggalkan yang wajib. Wa yusama dama jabron, dan dia disebut dam yang harus ya kan. Dam jabron itu kan mau nggak mau harus dikerjakan. Kalau yang hadiun tadi kan enggak. Hadiun ini bisa milih ya kan. Bisa membawa, bisa tidak. Ya. Maka dam yang sifatnya wajib harus ditunaikan ya, karena seseorang melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban haji, maka di situ layak kulu minhu syai'an, tidak boleh makan sedikit pun dari hewan tersebut. Tidak boleh makan sedikit pun dari hewan tersebut. Bal akan tetapi yatasaddaqu bijami'i, semuanya disedekahkan. Li'annahu yajri majral kafarah. Ya. Li'annahu yajri majral kafarat, karena dia
ya, berposisi seperti kafaroh. Jadi yajri itu berlaku seperti kafaroh, denda. Jika dia apa? Tidak boleh mengambilnya sedikit pun. Ya, itu bedanya antara hadyun dan dam. Pak Bagianto, wa syurutut thawaf. Sekarang masuk ke syurutut thawaf. Wa syurutut thawaf mutlaqah an yatu wa an yabda'u An ada an, wa an yabda'a minal hajari wa yusimu wa yusannu. An ada an, hu wa yuqabbilahu wa yuqabbilahu. Asyara imanan bika wa tasdiqan an bi ahdika wa tibaan li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana an yaj'al al-baita an yasarihi wa yukmila sab'ata wa an yatatahhara minal hadasi wal khabasi. Ya. Ya. Berikutnya ikhwan, syarat-syarat tawaf secara mutlak. Pertama adalah niat. Niat. Yang pertama apa? Niat. Dan niat adalah amal hati. Maka cukup di dalam hati niat untuk tawaf. Yang kedua, wa an yabda'a minal hajar, dimulai dari posisi hajar aswad. Dimulai dari posisi hajar aswad. Jadi tidak harus mendekat ya, pokoknya dari tempat di mana dia ada hajar aswad itu permulaannya. Jadi rukun Ka'bah itu kan ada 4 toh. Ada 4 kan? Maka Ka'bah ada di salah satu rukun ya, disitulah permulaannya. Ya, di situ ada mana ada hajar aswad, maka di situ permulaannya. Kemudian wa yusanu disunahkan untuk an yastalimahu, mengusapnya. Wa yuqabbilahu, dan menciumnya. Ini jika memungkinkan ya. Jika memungkinkan untuk mendekat, disunahkan untuk mengusap dan menciumnya. Karena apa? Mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yastati asyara ilaihi. Jika tidak mampu karena jauh kita berdesak-desakan tidak mungkin, maka cukup asyara ilaihi, mengisyaratkan tangannya ya, memberi isyarat tangannya. Jadi tangannya apa? Mengisyaratkan ke hajar
Aswad. Ya, mengisyaratkan tangannya ke Hajar Aswad. Terus mulai tawaf dan membaca wa yaqulu inda dzalik. Jadi ketika mengisyaratkan tangan itu sambil membaca bismillah. Allahu Akbar. Allahumma imanan bika. Ya Allah, karena iman terhadapmu. Artinya apa? Mencium dan mengusap Hajar Aswad itu tidak ada tendensi lain kecuali apa? Karena iman kepada Allah. Bukan karena tabaruk, nyari sesuatu, ya kan? Bukan. Tapi karena iman, wujud iman kepada Allah. Wa tasdiqan bi kitabik, dan karena apa? Membenarkan kitabmu. Wa wafa'an bi ahdika, dan karena memenuhi janjimu. Wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengusap dan mencium Hajar Aswad itu niatnya itu, bukan untuk yang lain tujuannya. Karena apa? Mengikuti syariat. Ya, mengikuti syariat, bukan karena di situ banyak keutamaannya, bukan di situ karena Hajar Aswad itu batu dari surga, ya. Bukan karena Hajar Aswad itu banyak fadilah dan keutamaannya, bukan. Tapi karena apa? Karena mengikuti syariat. Maka dikatakan apa? Allahumma ya Allah, ini saya lakukan karena apa? Karena saya iman kepada Engkau. Ya, karena saya membenarkan kitab-kitab Engkau. Ya. Kemudian apa? Karena saya menunaikan janji-janjimu. Ya. Kemudian apa? Karena mengikuti sunnah Nabi. Ya. Sampai di situ ya, bacaannya sampai itu. Ketika apa? Mengusap dan mencium itu, atau ketika mengisyaratkan tangan tadi membaca ini. Bismillah, Allahumma imanan, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika, terus wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ. Terus mulai tawaf. Wa an yaj'al bait an yasarihi, dan menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Berarti muternya kemana? Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kiri ke kiri. Jadi mutarnya ke kiri, tidak ke kanan. Ya, mutarnya ke kiri. Karena apa? Ka'bah di samping kirinya. Wa yukmilal aswato as-sab'ata, dan hendaknya menyempurnakan putaran tawaf sebanyak 7 kali. Wa an yatatahhara minal hadasi wal khabasi, dan hendaknya suci dari hadas dan najis. Hadas itu adalah sifat atau kondisi, kalau khabas itu benda ya, najisnya. Itu syarat-syarat apa? Tawaf. Satu apa? Niat, ya kan? Terus memulai dari Hajar Aswad. Kemudian disunahkan, berarti disunahkan ini bukan syarat, namanya sunnah ya. Disunahkan mengusap dan mencium. Jika enggak mampu mengisyaratkan dan membaca doa yang disebutkan tadi. Ya, terus menjadikan Ka'bah di samping kiri dan sebanyak 7 kali, serta apa? Suci dari hadas ya dan najis. Berikutnya Mas Irfan, wa taharatu ansaki, jamak dari nusuk. Khairit tawafi sunnatun ghairu wajibatin. Waroda ya, enggak pakai tasdid. Waroda ya ribu, waroda.
sunnatun. Kalama. Ya. Wa taharatu, sedangkan bersuci Fisa iril ansak, pada seluruh manasik selain tawaf, hukumnya adalah sunnatun, sunnah. Jadi manasik haji itu kan banyak sekali ya. Manasik haji itu banyak sekali. Lah, yang diwajibkan, yang disyaratkan harus suci dari hadas besar dan kecil dan dari najis itu apa? Tawaf saja. Sementara manasik yang lain misalnya apa? Sa'i, kemudian apa? Lempar jumroh ya. Maka itu apa? Disunahkan untuk bersuci, sunnah hukumnya. Paham ya? Ya, jadi wa thahara, bersuci pada seluruh manasik selain tawaf hukumnya sunnah, ghairu wajibatin, bukan wajib, bukan perkara yang wajib. Berarti yang wajib hanya apa? Tawaf saja. Waqat warada fil hadis, sungguh telah datang riwayat dalam sebuah hadis, anna tawafa bil baiti salatun, sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu seperti sholat, hukumnya seperti sholat, kata Nabi. Illa, hanya saja bedanya, anallaha, Allah Ta'ala abaha fihil kalam, membolehkan di dalam tawaf itu apa? Untuk berbicara. Jadi di dalam tawaf boleh bicara. Kalau sholat boleh ya? Nggak boleh toh? Tapi yang lain sama, artinya apa? Ya harus bersuci, harus runtut ya kan? Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Seperti sholat, ya seperti sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah, seperti itu. Ya, kecuali apa? Di dalam tawaf dibolehkan untuk apa? Berbicara. Kalau sholat tidak, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya tawaf itu seperti sholat, berarti ya wajib bersuci, wajib bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil maupun najis. Ya, ini kok sunnatun marfu, kenapa ini? Wa taharatu fi sa'iril ansaki ghairi tawafi sunnatun ghairu wajibatin. Ketemu? Sunnatun ketemu ya? Ketemu belum? Kenapa Mas Taqiyuddin kok marfu? Kobar dari? Kobar dari toharoh ya. Wa toharatu mubtada, kobarnya sunnatun. Ya, kalau dalam hadis itu anna tawafa bil baiti sholatun. Nah, sholatun kenapa marfu? Mas Iksan? Kobar apa? Kobar anna. Ada anna lah. Anna tawafa bil baiti sholatun ya. Sebab marfu'nya karena apa? Kobar anna. Lah isimnya at-tawaf. Isimnya at-tawaf. Baik, terus berikutnya Mas Taqiyuddin, wa yusannu tawafi qudumi. Al-aimani wa tarfahu yarmulan wa kullu
tawafu tawafin siwa hadza la yusannu ramlun fihi ramlun fi ramrun wala ittibaun ya wa yusannu lahu disunahkan bagi dia yang bertawaf, bagi seseorang yang tawaf, an yattabi'a fi tawafil qudum, pada tawaf qudum itu untuk ittiba. Jadi disunahkan untuk ittiba dengan ta ya, bukan ittiba dengan ta tapi dengan ta, ittiba. Ya disunahkan untuk ittiba. Apa itu ittiba? Bi an yaj'ala wasata ridaihi, yaitu dengan menjadikan bagian tengah selendangnya tahta atikihi al-aiman, di bawah ketiak dia yang kanan, ketiak dia yang bagian kanan. Wa tarfahu ala atikihi al-aisar. Ya, sementara ujungnya di atas ketiak atau pundak itu ya, bisa pundak itu ya. Ya, pundak yang kiri. Maksudnya gimana ya? Jadi selendangnya itu diselempang nih gitu ya. Jadi ujung selendang itu kan mesti ada ujungnya toh. Nek pucuke lah. Lah pucuke itu apa ditaruh di sini. Terus diselempangkan di sini. Ya pundak kiri. Ini ditalikan di sini atau pokoknya disambar ke di sini, yang penting tidak jatuh. Jelas ya? Jadi turunnya gini bang sini. Gitu ya Pak Mentaram ya. Yang pernah ke sana. Jadi di sini. Pak, nanti pernah ke sana? Pernah latihan manasik ya? 26. Masya Allah ya. Siksan kapan? Ya, kapan-kapan insya Allah. Ya, semoga semuanya dimudahkan nanti bisa berangkat ke sana. Itu ya, itu namanya ittiba. Jadi selendangnya diselempang nih ya. Sunahkan. Itu hukumnya sunnah. Ketika apa? Tawaf qudum. Tawaf qudum itu apa? Tawaf pertama kali datang. Lah tawafnya berapa kali toh? 3. Ya, namanya ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Ya, tawaf qudum itu ketika baru pertama kali datang, tawaf wada itu ketika mau pulang. Ya, tawaf ifadah itu tawaf di hari tanggal 10 Dzulhijjah, itu namanya tawaf ifadah. Jadi 3 kali tawaf. Nah, untuk tawaf qudum ini disunahkan ittiba, yaitu apa? Apa namanya? Menerimpangke. Apa bahasa Indonesianya apa ya? Ya mengalungkan gitu ya. Mengalungkan atau melingkarkan selendang yang ujungnya pokoknya ujung-ujungnya di pundak kiri, kemudian bagian tengah selendang itu di bawah pundak kanan, berarti lewat sini. Ya kan? Lewat sini. Terus wa an yarmula, disunahkan pula apa? An yarmula, berlari-lari kecil fi salasatil aswatil awal, pada 3 kali putaran yang pertama, minhu, dari tawaf tersebut. Jadi tawaf kan jumlahnya 7 ya. Kemudian disunahkan 3 putaran yang pertama itu apa? Berlari-lari kecil, wayam siya fil baqi. Kemudian sisanya yaitu 4 kali putaran itu jalan biasa. Kenapa? Ya wis kesel biasanya. Jadi disunahkan lari-lari itu kan pertama, mungkin kedua. Nah kedua kan wis kesel. Ya kan? Jadi yang apa, putaran ke-4, ke-5, 6, 7 itu jalan. Karena ya yang pertama itu kan tenaganya masih fit, ya kan? Masih fit. Maka 3 kali putaran itu disunahkan untuk lari-lari. Terus wa kullu tawafin
setiap kali tawaf siwa hada, selain ini maksudnya apa? Selain tawaf kudum, ya kan? La yusannu fihi ramlun, tidak disunahkan untuk berlari-lari kecil. Wala ittibaun, tidak pula ittiba tadi. Jadi disunahkan untuk ittiba dan romal itu hanya apa? Pada tawaf kudum saja. Ifadhah sama tawaf wada tidak disunah. Berikutnya Mas Ihsan. wa syurutus sa'i an-niyatu wa adniyus sab'ati wal ibtida'u Minas sofa, ya. Dan sedangkan syarat dari sa'i, ya, sa'i adalah pertama niat untuk sa'i. Yang kedua menyempurnakannya 7 kali. PP ya, 7 kali itu sudah maksudnya PP. Wal ibtida' minas sofa, memulai dari sofa. Terus terakhirnya di mana? Terakhirnya di mana? Kan sofa marwah. Kan 7 kali toh, ganjil berarti. Mesti akhirnya kalau genep mesti baliknya neng sofa karena ganjil marwah. Ya, berakhir di marwah. Jadi ada 3 ya syaratnya. Syarat sa'i, niat, terus 7 kali, terus dimulai dari sofa, itu syaratnya. Mas Rizky Adi, wal masyru' an yuksira al insanu fi tawafihi wa sa'ihi wa jami'i manasikihi min zikrillahi wa du'aihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bis sofa wal marwati waramyul jimari lil iqamati zikrillahi. Waramyu ya itu ya. Kemana? Atau ke atawaf bang? Ya enggak? Atau ke tawaf. Waramyul jamari al iqamati zikrillahi. Ya. Dan yang disyariatkan wal masyru' dan disyariatkan an yuksiral insan, seseorang itu memperbanyak pada tawaf dan sa'inya wa jami'i dan seluruh manasiknya, yaitu zikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Jadi ketika tawaf, sa'i itu diperbanyak untuk zikir dan doa. Berarti kalau yang punya HP-nya di matiin atau di off-kan dulu. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi SAW, innama ju'ila tawaf, bahwasanya tawaf itu hanya dijadikan atau diperuntukkan tawaf di bait, di Ka'bah itu, dan juga sofa dan marwah, dan juga melempar jumroh. Jadi ibadah tawaf, sa'i dan lempar jumroh itu ya, disyariatkan hanya untuk apa? Liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Jadi inama itu fungsinya untuk mengkhususkan ini, liiqamati dzikrillah. Jadi yang ditaksis itu apa? Liiqamati dzikrillah. Ya. Masih Wan, lanjut. Wa an Abi Hurairah lamma fataqabbahu ala rasulillahi maka qawatin nasi wa asna alaihi habasa al-fila
hafila wa salatu 'alaiha rasuluhu Rasulahu wal mu'minin. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Ya, cukup. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya, qala, beliau mengatakan lama. Jadi yang qala di sini siapa? Siapa yang qala? Abu Hurairah. Beliau mengatakan lama fatahallahu ala rasulihi Makkah. Ketika Allah membukakan Mekah untuk Rasulnya, menaklukkan Mekah untuk Rasulnya, qama finnas, maka Rasul pun berdiri di hadapan manusia. Jadi ketika kota Mekah ditaklukkan dengan izin Allah, Rasulullah berdiri di hadapan manusia. Fahamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjungnya. Summa qala, lalu beliau bersabda, innallaha basa'an Makkah al-fila, sesungguhnya Allah telah menghalang-halangi tentara gajah itu untuk masuk Mekah. Jadi sesungguhnya Allah telah menahan pasukan gajah itu untuk bisa masuk Mekah. Wassalatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan Allah telah memudahkan bagi Rasulnya dan orang-orang mukmin untuk menaklukkannya. Menaklukkan apa? Makkah. Wa innaha lan tahilla, dan sesungguhnya Makkah itu tidak halal. Sesungguhnya, ya, Makkah itu tidak halal li ahadin kana qabli, bagi siapapun sebelumku. Ya. Wa innama halat li sa'atun min nahar, hanya saja halal bagiku beberapa saat di waktu siang. Jadi dihalalkan Nabi untuk apa? Menyerang kota Mekah itu hanya apa? Sesaat saja, enggak selamanya itu. Ya, buktinya apa? Tentara gajah enggak berhasil itu kan. Dan Rasulullah kenapa boleh menyerang Mekah? Karena itu padahal tanah haram. Karena diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka dikatakan wa halat li sa'atun min nahar, dan itu halal bagiku satu saat di waktu siang. Jadi cuma sesaat saja. Habis itu haram lagi, ya kan? Habis itu apa? Haram lagi. Enggak boleh berbuat keributan di Ka'bah, di Mekah. Wa innaha lan tahila li ahadin ba'di, dan sesungguhnya, ya, Mekah itu tidak halal lagi, tidak akan halal lagi bagi siapapun sesudahku. Sebelumnya enggak halal, sesudahnya enggak halal. Halal hanya bagi Nabi saja untuk menaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini ya, ikhwah. Hadisnya cukup panjang. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.